Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi pernikahan, yaitu pernikahan dalam Islam. Bagaimana konsep pernikahan dalam Islam, bagaimana dalil-dalilnya, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama materi tentang pernikahan dalam Islam berikut ini. Alamin. Anak-anakku semuanya, di kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan materi dari kelas 12 di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam KD 1.6, yaitu tentang menganalisis pernikahan dalam Islam. Sehingga dengan mempelajari materi ini, kita berharap kalian semuanya bisa menyimpulkan ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam. Seperti apa ketentuan pernikahan dalam Islam? Mari kita ikuti bersama sesuai dengan materi yang akan kita pelajari berikut ini. Munakahat adalah kata lain dari nikah. Dalam ilmu fikih, nikah biasa disebut dengan istilah munakahat. Apa sih munakahat itu? Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan yang secara bahasa berasal dari kata nikah. Yang secara bahasa, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu atau al-jamu. Secara syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama di dalam berumah tangga adalah bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menunjukkan tentang syariat dilakukannya nikah atau diperintahkannya untuk menikah adalah salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 72 yang secara arti dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri. Perlu digarisbawahi, kata dari jenis kamu sendiri bisa diartikan sebagai kita berpasangan, kita berjodoh hanya dengan sesama manusia dan kita tidak mungkin bisa berjodoh dengan di luar manusia. Contoh jin, setan ataupun iblis. Karena kita memang diciptakan oleh Allah dalam pasangan yang sejenis. Artinya dari kaum Adam, yaitu manusia berjodoh dengan manusia. Dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil serta mengingkari nikmat Allah? Ini perlu kita pikirkan. Banyak sekali nikmat yang kita terima dari Allah, namun kebanyakan dari kita senantiasa ingkar. Surat selanjutnya yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan adalah surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat Ar-Rum 21 ini menjelaskan salah satu tujuan pernikahan adalah satu, untuk mendapatkan ketentraman. Allah berikan ketentraman bagi kita yang melaksanakan pernikahan. Serta dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sebagai bentuk naluri manusia yang membutuhkan sebuah perlindungan, maka ketika kita menikah, disitulah kita akan mendapatkan rasa kasih sayang, rasa aman, dan saling menjaga. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Terakhir kalinya, pasti Allah berikan sebuah pertanyaan bagi mereka yang berpikir. Kenapa kita makhluk diberikan akal, namun kadangkala jarang sekali dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka di sini Allah mencoba untuk mengingatkan kembali. Ingat, bagi orang-orang yang berakal, banyak sekali tanda-tanda dari apa yang Allah berikan kita semuanya. Selanjutnya, tujuan pernikahan diantaranya adalah memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana tadi surat Ar-Rum, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang sakinah. Allah berfirman,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan yang terakhir, tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qalat tunkihul mar'atu li arba'i, limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha, fatfar bidatid taribat jadak." Kriteria ketika seorang laki-laki mencari istri biasanya berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah memandang hartanya. Yang kedua adalah memandang keturunannya. Yang ketiga adalah memandang kecantikannya. Dan yang terakhir memandang agamanya. Namun Rasulullah memperingatkan kepada kita semuanya, hati-hati, jika engkau memilih di luar agamanya, maka engkau pasti akan merugi. Naudzubillah. Hukum pernikahan ada 5 hukum pernikahan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Dan hukum yang paling dasar adalah mubah di dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Hukum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi orang yang akan menjalani pernikahan tersebut. Salah satu bentuk syarat sah rukunnya pernikahan, maka ada syarat dan rukun. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi di dalam menjalankan syariat pernikahan. Ada 5 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, ijab dan qabul. Di samping itu pula, Islam melarang beberapa pernikahan dan dianggap tidak sah. Larangan ini bukan karena syarat ataupun ketentuan ataupun rukun yang tidak terpenuhi, namun tidak sahnya ini karena ada unsur yang lain, yang di situ kadangkala merugikan salah satu pasangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Yang pertama, Allah melarang kita untuk nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak. Allah juga melarang kita menikah dengan pernikahan sihor, apa itu pernikahan dengan barter. Allah melarang kita menikah dengan pernikahan muhalil, yaitu orang yang sudah ditalak bain, ingin rujuk kembali dengan suami pertamanya, dia mencari orang lain untuk menikahi dia, kemudian diceraikan. Itu pun dilarang dalam Islam. Islam juga melarang nikah dalam kondisi ikhram dan menikahi orang pada masa itu. Allah juga melarang bagi kita semuanya menikah tanpa wali. Jika dipaksakan, maka tetap nikahnya tidak akan sah. Dan Allah juga melarang nikah dengan wanita kafir, dan terakhir menikah dengan mahram. Anak-anakku semuanya, banyak sekali yang tentunya perlu kita pelajari. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Banyak hal-hal yang menuntut kita untuk bisa paham bagaimana tentang ilmu nikah. Kenapa ini wajib bagi kita semuanya? Karena kita tidak ingin dalam rumah tangga nanti terjadi sesuatu yang sudah benar-benar bisa merusak pernikahan tanpa kita ketahui, yang nanti ujung-ujungnya akan menjadikan kita bisa berbuat maksiat, bahkan terjerumus ke dalam perzinahan gara-gara kita tidak paham tentang ilmu pernikahan. Apa sih manfaatnya pernikahan? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan manusia yang asli, membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, menegakkan rumah tangga yang Islam, meningkatkan ibadah kepada Allah, mendapatkan keturunan yang soleh. Demikian tadi sekilas materi tentang pernikahan dalam Islam. Ketika Allah mensyariatkan pernikahan dalam Islam, tentunya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah untuk melestarikan keturunan, untuk menjaga keimanan kita, sehingga kelak sampai di akhirat kita termasuk hamba-hamba yang bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Anak-anak semuanya, tetap semangat dalam belajar, jangan putus asa, dalami apa yang menjadi kewajiban Anda. Semoga kita semuanya